Aquarius nggak cocok sama Taurus, santai lah. 2019 ya? Iya. Gak ada yang jawab. Album Love Spells tentang mantanku semua. Jangan deh ngomong-ngomong bucin. Gila, gue mentok sementok gue mentok. Buset. Kayak ketilang, Mbak mana sih Mbak? Hai teman-teman semuanya. Balik lagi di Story of Storia bersama Sivia Aziza. Gitu. Sivia, apa kabar? Kayak gitu kan interview harus nanya dulu kayak gimana kabar gitu Vi, harus. Baik. Enzi apa kabar? Kaku, tangan tegang. Tangan kayak satu lagi kaki mana nih? Kakinya mana ya, Vi? Nggak ada nih di dalam. Di sini. Oh, di sini. Ya, lucu banget deh. Lucu nih. Cewek, bule, cantik, lucu, dia doang. Nggak usah gitu. Nggak ada. Cewek lucu legit lucu iya. dia. Cewek, lucu, Padang, suaranya bagus. Nih, Uni Sivia. Suara kita bagus kalau ketawa. Iya, parah ya. Bisa jadi suara satu, suara dua. Kita kayak lagi di zaman inget syuting sinetron dulu ya. Iya. Kan kalau misalkan scene cafe ada jusnya. Oh iya bener. Tapi biasanya kalau jus-jus di sinetron itu nggak bisa Warna-warni. diminum. Iya benar. Nggak bisa Iya. diminum. Yang penting kan warna. Iya, yang penting Iya. warna. Kadang-kadang warna biru, hijau Benar, gitu. ya, Kita ya. minum dulu ya. Built-in ya. Built-in jus ya. Nah, dia beda banget loh rasanya. Apa? Maksud dari beda banget rasanya itu apa, Vi? Dari jus-jus yang lain loh, nggak kebanyakan air. Ya. Kita bisa lihat perbedaan air sama jus. Oh iya. Bahkan karena nggak kebanyakan air sama jus aja nggak nyatu. Gue lihat tuh emang beda sih ya. Emang beda sama jus-jus lain. Bagus kok. Jadi gimana, Vi? Via tuh Aquarius kan? Kalau aku tahu tuh Via percaya bahasa zodiak. Dan makasih teman-teman, sekian sudah. Jadi gue bahkan nggak nanya, tapi nggak jelasin. Ya. Aku percaya atau enggak ya? Kalau percaya itu kayak zaman dulu buka majalah majalah gadis, habis itu nyari bagian iya. zodiaknya. Iya. Itu kan lebih ke musrik ya. Ya tapi sorry, zaman itu kan saya masih kecil banget. Mana tahu zodiak? Kamu nggak tahu zodiak? Pada zaman itu? Oh, enggak, bukan. Itu apa ya, Via? Aku juga nggak tahu deh zodiak ini kan maksud kamu. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Sumpah. Apa kamu masih di Ada lucu lagi. Nggak coba belum mulai aja udah lucu. boleh nggak kita jawab yuk? Jadi iya ngapain? Kayak lucu. Biar imut gitu, biar lucu. Apa pengen tahu apa sih kalau boleh tahu? Vi, kita kan sering bahas tentang zodiak. Kamu iya. juga pernah diinterview sama Cantika tentang Zodiak. zodiak dan itu seru banget nontonnya. Aquarius ketemu sama Cancer, agak-agak heboh ya. Aquarius, oh iya benar. Iya, Karena lumayan. kan lumayan beda jauh. Beda tuh. jauh banget tuh karakternya. Nah, aku nontonin tuh dan karena kan aku pemantau zodiak juga ya. Oh iya betul. Zodiak mania mantap gitu kan. Iya. Nah, Vi, itu sejak kapan kamu memperhatikan tentang astrologi? Osteoporosis. Kok ngomong apa sih, Vi? Tentang si zodiak ini. Astrologi. Nah, astrologi. Meteorologi. Reza Candika tuh awalnya so kayak, lu tau apa sih Vi? Gitu ya, ini Aquarius dia soalnya ngerti banget kayak gitu-gitu. Oke. Aku sebenarnya nggak ngerti. Oke. Maksudnya aku cuma tahu beberapa zodiak doang karena mungkin dulunya pernah menjalin hubungan dengan saya gitu kan, jadi saya paham nih. Oh, dari jadi kamu segi mencari tahu sifat, karakter gitu. Aku tuh lumayan percaya karena misalkan Taurus gitu. Nah, beberapa cowok-cowok Taurus atau teman-temanku yang Taurus, oh iya ya mereka emang mirip-mirip nih, maksudnya bentukannya gimana ya? Kenapa Taurus? Mantan saya Taurus. Oh. Langsung aja nih. Gue udah kayak Venirus belum? Taurus, kenapa Taurus? Sebel banget. Sivia ada apa Kayaknya sama Venirus Taurus? kalau ini aku enggak tertarik. Nggak tertarik. Mantan saya Mbak Feni. Langsung selesai. Selesai. Vi, ya udah berawal dari Candika. Candika Candika. tanya, kamu lo apa sih Vi? Aquarius Iya, gitu. Terus kayak ngobrol-ngobrol kan apa juga sama dia mah di Makan udah. Zodiak. Menurut dia Iya, Aquarius gimana? Cancer gitu. Menurut Candika? Unik. Itu memang klasik Aquarius ya, unik gitu. Absurd gitu ya. Iya, terus katanya suka-suka bodoh gitu. Tapi emang iya aku banget. Gini. Jadi kalau misalkan ada masalah apa, gitu. Gitu, kayak ketilang, Mbak mana sih Mbak? Sambil jatuhnya. Ya, polisinya takut sih. Nggak sopan aku sih.
Kamu orangnya bodo amatan. Bodo amat. Itu Terus bener kayak- banget sih. Aku kenal Via dari dulu orangnya Iya. bodo amatan banget. Terus cuek gitu ya. Gimana tuh? Cuek tuh apa tuh maksudnya? Mau ngomong cuek bebek kok so asik. cuek gitu kayak ya itulah bodo amatan. Terus Tapi deep down inside kamu orangnya baperan nggak? Mikirin. Iya kan? Iya. Berarti kan nggak cuek gitu nggak Iya, ya? makanya kan ragu-ragu bilang cueknya. Oh iya Iya, benar. cuek outside, inside Inside begitu nggak cuek sebetulnya, sebenarnya. gitu. Terus kalau udah satu-satu, Apa nih? hah? Pasangan? Hobi, Oh hobi. koleksi, Gitu. barang-barang gitu. Biasa Aquarius kayak gitu ya? Iya, Oke. setia. Tapi kalau Maksud kamu zodiak lain gak setia? Kenapa kamu mendeskripsikan Aquarius setia? Taurus setia gak? setia, Setia Aquarius? Beberapa ya. Taurus setia? iya. Taurus tuh suka sama yang boketek. Nggak tahu ya, mungkin orang suka ke prank. Prank gitu, suka gitu loh, kayak jadi yang nggak tahu kayak kalau ternyata dia gimana. Orang kan kalau misalkan baru kenal kan suka nggak ini, Enggak, nggak banyak ngomong, Iya, nggak banyak gerak, ngerti nggak? Nggak banyak gerak, nggak banyak ngomong. Gue suka di jawaban Via yang berusaha untuk baik, netral. Ya benar, iya benar. Kalau awal ketemu nggak banyak gerak, beberapa pertemuan, Beberapa mungkin pertemuan. ketemu olahraga bareng, ya kita nggak tahu olahraga, ya, kita nggak tahu. Bener. Mungkin olahraga baru di situ kan, Iya. ya nggak tahu, prank lagi. Oke. Cuma kali itu mungkin Taurus yang kena prank. Taurus siap. Taurus kena prank ya? Via pernah kena prank nggak? Oh sering? Lah ditanya pernah apa enggak? Ya, bukan pernah lagi. Sering. Coba Via, Sering. lo kena prank biasanya kenapa Pi? Pi. Via. Gue kenapa sih? Gue hari ini kenapa sih? Kena prank. Heeh. Kamu kan juga pernah ya kena pranknya? Iya itu urusan aku dan hidup Garuda aku itu ya. Aku pengen tahu kalau si Via kena prank perzodiakan. Misalkan Vi, kamu mikir gini, kamu ngerasa Aquarius cocoknya sama apa? Kalau pasangan? Taurus, karena aku deket sama Taurus mulu cowok. Emang lu ke-grab aja sama Taurus, udah cinta, ngerti? Iya. Karena Taurus mulu kan sih? Yang terakhir juga Taurus? Ya nggak tahu. Kan nggak sama sih. Bawa waktu. Ini nggak usah tonton tau. Enggak. Orang semua suka banget Via bagian yang tadi yang kita bang nanti sepanjang film kita akan edit yang bagian itu doang Vi. Banyak. Itu di looping aja terus. Nggak apa-apa tau buat background orang-orang mungkin mau bikin video lucu-lucuan buat angkatan. Hah? Jawab. Apa sih? Ya kenapa Pengen di tahu pranknya apa? gimana? Di prank. Kenapa sama Taurus mulu? Apa yang udah di prank Nggak sama tahu Taurus? ya. Cinta Nggak lagi tahu sama Taurus. Nah, itu deh. Aku juga bingung tahu. Tolong dong teman-teman semua buat kasih jawaban ke aku, bantuin aku. Kasih di kolom komentar. Udah berapa lama sama Taurus? Kena nyangkut sama Taurus? Pertama kali nih. Iya. Ini pertama kali ketemu sama sosok Taurus tuh sama si mantan itu? Iya, kan kamu tahu dong ceritanya dong. Iya tahu. Itu pertama kali sama dia nih Taurusnya? Taurus, iya. Abis? Yang sebelum-sebelumnya kayaknya nggak tahu deh bintangnya apa. Lebih ke nggak peduli Aku ya? nggak- iya. Oke, terus? April juga deh. Ih, Mak, Taurus terus. Ih, Takut. takut. Ih. Lanjut, oke, Oke, terus. Taurus. Terus paling lama sama Taurus yang kemarin, 4,5 tahun. Sama yang terakhir itu? Pas Enggak sama terakhir dong. Taurus. Enggak terakhir dong. Abis terakhir kan ada lagi deket sama orang lain Sempat kan? dekat tapi bukan Taurus, Cancer. Nah, gimana tuh Vi, Cancer? Keprank nggak? Ini tahu juga. Mungkin juga MC kenal, tapi aku juga nggak tahu ya. Aku nggak ada double check di sini. Iya, terus kalau nggak salah juga Vi udah unfollow dia, tapi dia masih follow Vi ya? Cancer. Kayak yang Cancer itu kan? Kenapa Vi? Kena pranknya apa? Kalau Enggak itu. Enggak bukan gini ya. Taurus terus ada deket Cancer. Iya. Cancer lo beneran mau bahas, lo pernah mengakui lo bener deket sama Cancer? Kuring deh, Beb. Taurus. Terus ya ada lah. Ya ada lah. waktunya Aduh, gue Cancer. bener basah. Cancer. Deket Taurus lagi. Ke Taurus lagi? Iya. Taurus yang sama apa Taurus beda nih? Beda. Yang Valentine, My Valentine Taurus sama apa zodiaknya? Jawab dong.
Ih, Enzi kalau lagi sinetron antagonis mulu tahu dapetnya. Tadi bagian jawab dong. Jawab dong. Jawab dong. Ayo, Senyum. jangan ke Enzi lagi balikinnya. Jawab Ada sih ya. hubungannya apa sama lagu aku Are You My Valentine? Karena kamu itu kalau bikin lagu pasti ada berurusan sama sesuatu. Mau gue jelasin kenapa gue bisa bilang ada? Jawab nggak? Iya pokoknya ini Taurus. Iya. Taurus apa? Ini aku mau nanya sama yang terakhir itu. Taurus. Taurus juga? Iya. Berarti baru-baru ulang tahun ya? Kalau Taurus kan? Aku apa siapa? Iya, Yang Taurus baru. Taurus. Oh iya, baru ulang tahun. Oh ya, gitu kan? Kayak ngalihin apa ya? Coba Iya. kita cek ya teman-teman Sivia yang baru ulang tahun. Iya, mungkin ada yang tahu dan nggak tahu ya. Mm-mm. Temen aku. Banyak sih kebetulan teman-teman dekat aku. Temen dekat aku yang baru ulang tahun memang ada Taurus. Ada Taurus. Iya. Siapa, Vi? Apa sih maunya nih perempuan? Ada ya? Di story ada. Oke, kalau misalkan zodiak Leo, Vi. Nah, baca kalau Leo gimana, Vi? Gue. Leo, kamu. Ganda. Itu yang biasa kamu make upin kamu? Iya, Leo. Oke. Terus dia gimana? Leo, Banyak nggak kamu teman-teman Leo? Leo ambinya ada. Ambinya ada. Iya kan? Iya benar. Aku deh. Ada. Leo ambinya Enggak, ada. gue tadi juga nggak ngasih penolakan. Gue udah ngaku dari awal. Gue udah iya. Leo ambinya kadang suka kayak udah tahu. Udah tahu, tobat, stop tahu. Aquarius tuh suka kayak chill. Nah, Leo tuh agak kurang chill. No. Aquarius itu juga ambi. Gue lihat. Lo tahu temen lo namanya Feby Rastanti? Lo lihat dia mau jadi atlet Lah, ambinya kayak apa? Kalau dia mah beda dikit. Beda agak dikit. beda dia sama aku. Tapi Aquarius dia sama aku agak beda loh. Emang iya sih, gue berasa Iya bedanya. kan? Beda Aquarius dia sama aku. Kamu moon sign-nya apa? Taurus. Gue takut. Makanya kan mungkin aku cocok sama Taurus sebenarnya. Karena katanya Aquarius gak cocok sama Taurus. Setel lah. Kak Fafa tuh Taurus loh. Nah, aku ngobrol banget sama Kak Fafa walaupun dia nembro. Walaupun di DM aku di saksi bunga nanti aku tunjukin ya. Iya. Oh gitu, Vi. Aku moon sign Taurus. Eh. Udah 2 kali nih datang ke YouTube-nya temen. Gak bikin juga ya. Tiba-tiba abis ini bikin. Iya pengen deh. Gue liat sih Aquarius nggak ambi ya. Cuma suka muncul aja ide-ide kreatif yang bikin yang Iya, kayak bener. siapa tahu diserusin bisa jadi karya gitu. Bener. Itu bukan ambi sih, Bukan, emang kebetulan. kebetulan aja. Sama kayak bikin lagu dari Apa? pengalaman hidup, Iya. terus konten semua create sendiri Iya. gitu ya. Itu juga nggak ambi ya, Vi ya? Nggak, Chill. amatir. Amatir. Iya. Chill-chill Kalau udah- amatir gitu ya. Kalau tim jadinya ini lagi. Bayar pengeluaran lagi ya? Keluar lagi. Jadi Keluar lagi ya? Sendiri aja. Vi, Apa? tapi kenapa bisa sekeren itu, Vi? Gue gak nyangka lo keren. Sebel. Karena Vi, kita kenal dulu zaman kamu tuh masih bocah banget, masih dibilang kecil. Udah cair banget. Enggak, gue emang nungguin sampai sini nih, airnya. Gila ya, Aquariusnya thoughtful banget ya, bener-bener sampai jus aja diperhatiin loh. Ya. Apa Ya. sih? Keren apanya? Enggak, kamu keren, Vi. Gue tuh mau... Bohong ya, bilang orang keren. Oh, biar ada kayak, Oh. si Via, Enzi bilang keren, di clickbait gitu. Ya. Kurang ya? Enggak, Vi, maksud aku gini, kan kamu tahun lalu ya, berarti Love Style tuh tahun 2020 apa 2019 sih, Vi? 2019 ya? 2000 Love Spells. Iya. 2019 ya? Iya. Gak ada yang jawab. Talita nih yang harus jawab. Uni. Nggak ada uninya, lu ditinggal tau. Keluar. 2019. Iya. Album ya. Heeh. Kita lihat. Kita lihat cek. Itu kabarnya lo sendiri masa lupa sih, Via. Anjir. Bukannya. Tapi kayaknya iya deh, Vi. Iya ya. Soalnya inget nggak yang kita mau ke enggak, Bali? 2020. Oh, yang berarti yang 2019 yang kita mau ke Bali? 2019 awal New York. Oh, albumnya iya 2020, tapi Iya, pertama kali mulai pertama nge-spill kali- lagu-lagu iya, itu tuh lagu-lagu New York 2019. September, inget. Pas keluarin New York itu udah semuanya kamu udah produce juga musik-musik yang lain? Apa bertahap gitu, Vi? Bertahap karena aku bikin album ini setahun. Bener-bener setahun? Nyicil satu gitu? Itu perasaan lagi nggak enak banget ya pada saat itu? Iya. Karena Love Spells itu album Love Spells tentang mantanku semua. Iya. Iya, 9 tracks tentang mantanku.
yang paling sakit Vi dari 9 tracks itu yang mana? Tracks berapa tuh? Yang paling pas bikin tuh ada darah lah keluar. Ngapain ya kita diri sendiri bikin lagu. Ya, mungkin ini yang paling emo. Yang paling emo. Ya, yang paling emo tuh Ego judulnya. Kenapa? Karena Cerita di balik ego. Karena kan itu tentang lagu itu menceritakan tentang emangnya kalau misalkan kita nggak bisa kontrol ego kita terhadap hubungan gitu, terhadap pasangan atau terhadap orang lain, emang kayaknya caur gitu. Tapi kan kamu pacaran sama dia berapa lama, Vi? 4,5 tahun. 4,5 tahun. 4,5 tahun, ya kita mulai masuk ke deep ya. Keren. Tuh, udah mulai mengecil suara. Itu ya, itu udah mulai mengecil. Okay. Vi, kita sharing aja sih. Maksudnya gini, aku pernah di hubungan yang toxic relationship itu pas aku dapat pasangan yang posesif banget menurut aku. Jadi kayak itu aku juga pernah. iya kan? 4,5. Nah, itu Via selama pas setengah tahun sama yang kemarin, toksiknya tuh apa sih? Kayak pengalaman atau enggak usah sama yang terakhir ya? Atau enggak kamu pernah sharing sama teman-teman di sini yang Pernah. Iya, apa? Aku share deh nih teman-teman ya, gitu. Kalau sama yang lama, yang emang pacaran gitu, itu toksiknya menurut aku nggak cuma dari dianya doang gitu. Tapi juga Maksudnya dari dengan dia yang misalkan ya kita punya pasangan yang cemburuan gitu. Terus kita mengiyakan cemburunya dia, kan kita juga ngasih makan egonya dia gitu kan. Itu kan juga toksik sebetulnya, maksudnya kita juga yang support toxic ada gitu. Kita juga yang bikin tuh benih-benih toxic relationship itu ada gitu kan. Iya. Yang harusnya kan enggak begitu gitu. Kayak aku sibuk ngurusin dia, maksudnya gini, bukan ngurusin kayak ngurusin ini, nyiapin baju gitu ya, belum ya, belum. Enggak, bukan. Itu tinggal bareng dong jatuhnya. Iya, bukan, Takut. Maksudnya ngurusin kayak lo tuh harusnya kayak gini deh kayaknya, tapi kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Kayak aku nggak percaya sama dia yang sebetulnya biarin aja tau, Vi, orang kan punya jalannya masing-masing, orang kan punya caranya masing-masing. Nah aku tuh masih kayak ya nggak tahu ya, maksudnya just me being alpha aja gitu, yang sebetulnya menurut aku kayaknya jadi alpha tuh ya jadi alpha ya nggak apa-apa, tapi kayaknya nggak untuk di hubungan sih gitu. Tapi gimana caranya? Gimana caranya, Vi? Aku juga termasuk yang alpha female loh. Iya. Agak sulit sebenarnya kita mendapat pasangan Benar. yang bisa lebih dominan. Betul. Walaupun pas pacaran pun sebenarnya aku nggak sedominan itu loh, Vi. Bucin banget aku tapi kalau pacaran. Jangan deh ngomong-ngomong bucin. Gila, gue sementok bukan mentok. Buset. Iya, malah jadi pas di hubungan nggak alpha sama sekali, tapi untuk ngambil keputusan atau tindakannya dia kayak gimana itu Pasti kita kan keluar judge kita gitu. iya. Itu yang bikin susah. Aku baru kayaknya jangan kayak gini ya, pas segala macam. Setelah putus sama dia, terus aku ya ketemu orang gitu, terus ya ngobrol banyak dan segala macam gitu, terus kayak oh iya juga ya gitu. Maksudnya kenapa ya gue alpha banget gitu, kenapa ya dominan banget, kenapa ya kayaknya semua harus gue, berarti gue gitu. Pas dalam relationshipnya Via, malah Via ngerasa toxic itu datang dari diri lo sendiri karena tadi itu. Iya, dari aku juga, dari si pasangan aku juga itu. Iya, menurut aku dari dua-duanya, nggak mungkin Cuma salah satu itu benar. Karena ya berhubungan kan berdua ya gitu. Kalau ya kecuali kamu sama tembok gitu, baru deh kamu boleh nyalahin dia lagi gue doang gitu. Enggak sih, menurut aku emang benar-benar berdua, udah itu gara-gara berdua udah gitu. Dua-duanya kayak masih linglung aja, masih confused gitu, kayak ngapain ya harusnya apa, terus maksain sesuatu yang kenapa ya harus dipaksain ya gitu loh, ngerti kan? Maksudnya tapi setelah aku belajar banyak gitu dari beliau parah serius banget, gue takut. Aku belajar banyak dari beliau, kayak maksudnya aku belajar nih, aku sekarang bisa mikir kayak gini tuh karena dia juga. Karena hubungan itu, pembelajaran gitu. Ya. Karena kalau apa yang aku lihat dan apa yang dilihat sama orang-orang mungkin yang mengerti aku gitu ya, kayak yang dia lihat adalah kayaknya gue being alpha itu karena aku tuh sibuk mendengar untuk merespon, bukan mendengar ya udah dengerin aja. Kayak nggak semua hal harus direspon dan dicari solusinya. Jadi pas lagi ngomong nih lawan bicaranya, aku tuh nggak ngedengerin 100% dia ngomong, tapi aku kayak gue jawab apa lagi nih abis ini. Iya, gitu. kayak tadi kamu ngelirik prompter. Benar. Kamu gitu ya. Cuma kalau alpha di misalkan di kerjaan, di bidangnya, misalkan kayak aku musik aku, ya itu diperlukan gitu. Emang harus. Ya, tapi kalau di hubungan kayaknya enggak sih gitu. Oke.
Vi, kan kamu berarti pertama kali jatuh cinta tuh umur berapa? Ya mau yang kemarin. Bener-bener yang pas setengah tahun iya, itu? Kalau yang sebelum-sebelumnya mah kayak Cinta-cintaan aja gitu ya? iya kayak ini nggak sih? Tapi iya SMA, sih. SMP gitu kan kayak hehehe gitu. Aku Iya. diputusin, dibilang kita beda ini. Mama gimana? Beda Tahu dunia. nggak? Tahu nggak kalau misalnya kamu setiap mau punya pacar? Tahu, aku tipe yang cerita soalnya. Tapi nggak semua orang aku bawa turun. Ya. Nggak semuanya aku kenalin gitu. Nggak semua dikenalin. Yang terakhir tuh kamu kenalin sama Mama? Yang 4,5 tahun. Iya, pas setengah tahun. Wah, bukan kenalin Iya, lagi. deket banget. Udah deket juga ya? Bukan kenalin lagi. Gitu. Dorong! Iya, udah aku jorokin. Bukan kenalin, aku jorokin deh, say. Gitu, say. Gak ada gue Gini, aku tuh pernah ngobrol, kita pernah ngobrol yang Lama yang banget. yang di PIM, di Union. Iya, di Union. Lama banget. Itu tapi lama banyak banget. Ketawanya. Karena lu ngelawak, lo tau nggak Gak ada tahapannya? yang lawak, itu ceritanya kayak gitu. Si Via itu kalau cerita sesuatu yang sedih tuh diketawain, hidupnya dia bercandain aja terus semuanya. Gak semua hal dibercandain Via. Gue udah diliatin, mata gue udah berkaca-kaca, ketawa lagi kita dibuat. Cerita udah sedih, udah Parah, apa, udah mau nangis, gitu udah lagi. ada lagi dibikin gitu. Ya abis gimana ya kayak sih? Aku kayaknya udah selesai gitu. Masa kayak Iya. ke Bali 5 hari sendirian. Ngapain ya? Iya Gitu. sih. Ngapain? Tapi kamu termasuk orang yang introvert berarti kan? Aku suka banget Kamu sendirian. tuh suka banget sendirian, Iya. terus kamu juga orangnya susah cerita, Iya. kan? Terus kamu kalau tipenya tuh Via ini, yang aku lihat ya, kalau dia lagi deket sama satu orang, pasti sama dia terus Oh, mainnya. aku banget. Ya Iya karena kan? bucinmania.com. Iya, bucinmania.com dan gak Iya. nyaman sama orang tuh sulit, ya. Iya. Aku beneran nggak apa-apa. I do nothing with someone gitu dan I like gitu. Misalkan kayak sama misalkan pacar gitu lah ya, misalkan gitu. Mendingan do nothing sama pacar daripada do something sama temen-temen rame-rame. Yang rame-rame gitu ya. Iya. Kamu lebih suka intimate Iya. gitu ya, Vi. Gak apa-apa kayak di mobil cuma jalan-jalan doang, nggak keluar apa segala macam. Gak apa-apa. Yang penting sama orang yang kamu sayang. Yang penting ngobrol enak apa segala macam gitu. Aku gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, beneran gak apa-apa. Terus Vi, kalau misalkan kamu lagi sedih sendirian, bener-bener ngerasa titik poin terendah kamu selama kamu hidup sampai sekarang, itu kapan? Boleh nggak di-share? Waktu putus kemarin. Itu Iya. separah itu berarti? Iya, lumayan. Cuman aku tuh agak yang sebel banget sebenarnya mendengar. Aku tipe temen yang kalau dengar cerita temen aku diapain tuh nggak bisa kayak netral gitu. Iya ya, pasti ikutan kesel gitu ya. Ikutan kesel. Karena satu hal di luar dari hubungan kamu sama dia, ada hal yang kayak aku ngerasa aku nggak suka kamu diremehkan sama orang yang sebenarnya juga nggak tahu kamu seperti apa gitu. Oh iya loh. benar. Iya maksudnya kayak gitu kan sebetulnya sensitif banget ya. Itu sensitif banget, Iya. tapi itu ngaruh banget ke mental kita gitu loh. Maksudnya Jadi- ada orang lain yang bukan di dalam hubungan, bukan antara pasangan gitu. Maksudnya aku sama pacarku gitu, kamu Iya, sama pacarmu, tapi ngasih komentar atau enggak tidak memberikan kita kepercayaan, kesempatan untuk kayak gue bisa loh, gue tuh nggak kenapa-napa kali gitu. Apalagi aku kenal kamu dari kamu, kita syuting bareng dulu di Putih Abu-Abu dari kecil sampai sekarang tuh beda banget lagi, Vi. Iya, benar. Maksudnya Gitu. tapi kayak gitu tuh kayaknya memang itu cara orang aja kali ya. Maksudnya untuk kayak cara orang kan beda-beda ya untuk kayak ngasih tahu kayak dia mungkin dia marah atau gimana gitu ya. Mungkin pada saat itu aku kedapetannya dengan cara yang begitu gitu. Jadi ya udah. Tapi justru ya dengan adanya kejadian itu gitu, itu yang bikin aku sekarang jadi kayak lebih buka mata. Jadi sebetulnya mesti aku sangat berterima kasih gitu. Kayak ya udah aja. Gitu. Nggak apa-apa gitu Waktu ya. itu sih, imo total. Dia ngapain juga salah. Mute, norak banget aku. Unfollow. Separah apa, Vi, sampai kamu ngalamin yang depresi banget gitu nggak? Kayak Kayak nggak mau ketemu orang, percaya trust issue kamu makin parah. oh ya, trust issue iya pasti trust issue. Terus kayak untuk beberapa hal gitu ketemu sama orang tuh jadi takut gitu, kayak gitu, kayak males aja gitu, males gitu. Sempet kok ketemu, maksudnya untuk kenal sama orang gitu males gitu, males bodoh gitu, jadi makin ignorant gitu, makin menjadi orang yang ignorant, yang sebetulnya aku nggak mau jadi kayak gitu. Maksudnya ya kapan aku dewasanya ya, kalau misalnya kapan matangnya ya kalau aku gini mulu gitu kan. Terus kapan kamu akhirnya Itu kan mulai bahaya ngerasa banget sebetulnya kan? bahaya banget.
Terus kamu kapan akhirnya mulai ngerasa kayak kamu udah mulai bisa menerima dan Aku punya baik-baik musik aja? aku. Nah gimana tuh Vi, cerita dong Vi, maksudnya prosesnya Oh ya, aku punya. dari aku kan kamu balik lagi ke down musik terus tuh. balik ke musik. Itu kan macam-macam. Aku putus cinta, terus aku cabut dari Blink juga gitu kan. Maksudnya ada satu dan lain hal juga kan gitu. Terus kayak Itu bersamaan kamu cabut dari Blink sama ini? nggak lama aku putus. Terus habis itu Pakai hijab? pakai hijab tuh udah 3 tahun yang lalu. Berarti nggak ada urusannya sama Nggak. itu? Emang itu keputusan kamu sendiri? Emang Itu pas masih pacaran kok. Pas masih pacaran tiba-tiba aja gitu pakai hijab gitu. Terus apa namanya, ya itu terus galaunya, tahu nggak kayak ngapain ya gue ya gitu, kok pengen ke musik lagi tapi gimana ya caranya, apa galau aja gitu, galau sama diri aku sendiri gitu, aneh. Terus udah, terus akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya emang harus berani gitu, harus coba dulu, kalau nggak dicoba ya mana tahu gitu kan. Terus akhirnya balik lagi ke musik, itu udah putus, terus aku sempet balikan. Nah lumayan tuh aku koyak hati aku. Pas yang balikan itu ya? Iya, sempet balikan. Iya, aku tahu Sempet balikan, terus habis itu udah nih, wah ngobrol apa segala macam, terus ternyata masih nggak bisa juga, itu yang aku bilang maksain. Maksain total dan lain-lain, terus udah deh, maksudnya akhirnya aku memutuskan itu karena kayaknya aku akhirnya bisa blars gitu lewat musik. Pasti kan kamu ada orang yang ngebantuin Vi. Dan lain-lain. Ada yang kayak Vi, ayo buat musik lagi Vi, ayo Vi bangun bangun. Iya. Candika termasuk orang-orang yang kan sahabat. Untuk bermusik lagi sebenarnya aku doang. Sendiri? Aku ngeliat teman-teman musisi kayak kenapa ya kalau mereka lagi di panggung dan segala macam, kok aku kayak pengen ikutan tapi kok ya nggak, pengennya dipanggil penyanyi tapi nggak punya lagu, kan kesel gitu, ngerti gak? Kayak ngapain ya, gue harus ngapain ya gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke musik, terus bikin lirik sendiri. Sendirian tuh Vi semuanya? Bikin lirik sendiri. Musiknya juga kamu nyari sendiri? Kulik musik apa segala macam. Terus habis itu menemukan beberapa teman-teman musisi yang juga menjadi produser aku di beberapa lagu. Terus ya udah. Jadi emosinya tuh kayak kesalurkan ke musik gitu. Ada yang nyelamatin ya? Iya, musik. Karena emang harus kita rilisin kan perasaan tidak enak itu. Bukannya aku bilang nyelamatin aku dari galaunya, bingungnya aku musik, ya enggak gitu. Cuma maksudnya aku tahu gitu. Pelampiasannya kemana? Ada medianya Ada gitu. medianya. Gimana aku bisa melampiaskan emosi aku. Gitu. Oke. Beruntungnya kita Vi, tadi Iya. Via sempat bilang sama gue kalau misalnya kita beruntungnya kita punya kesibukan ya. Iya. Via terlihat di depannya tuh cuek, tapi sebenarnya pemikir banget. Mikir banget. Ketika- Apa orang ngomong aku pikirin. Iya, beberapa kali aku ketemu sama Via, kita lumayan deep talk ya Via. Iya. Maksudnya banyak lah, kita jarang ketemu, tapi kalau misalnya kita ketemu adalah Ada teleponan juga yang ada berjam-jam. teleponan. Iya, jadi Ada kayak juga. pasti ada sharing yang lega nih habis Iya. ngobrol sama Via gitu. Iya. Berasa gitu Vi enaknya, dan untungnya maksudnya tapi di sela-sela itu kita masih ada waktu untuk ngelakuin aktivitas kita yang lain. Banyak banget orang-orang yang dia banyak mengalami masalah tapi dia juga nggak ada pekerjaan, nggak ada apa, jadinya nggak tahu media Jadinya gimana, jadinya bingung. Nah kalau misalkan Via tadi beruntung larinya ke musik, berarti Via akhirnya sekarang udah berhasil disebut jadi seorang penyanyi karena lo udah punya banyak lagu, punya album. Punya album, betul. Gimana Vi, pertama kali tuh rilis anak-anak lo seneng bangetnya tuh gimana? Seneng banget, aku rilis album nangis di live katro total. Nggak katro. Katro itu nggak katro. Live. Tapi kamu Pernahnya. Iya biar sih. apa sih Vin? Biar viral. Kali. Iya, emosional banget ya Vi ya. Kesian. Air mata keluar. Ngapain ya gue? Gitu. Tapi kan Vi sebenarnya kamu tuh udah nyanyi dari kecil banget ya. Dari Tapi umur 5 tahun. dari umur 5 tahun terus baru akhirnya bisa ngerasa nih gue tuh penyanyi tuh umur Iya, baru-baru ini 2. iya kan? 23. Iya, 18 tahun Via. lama banget. 18 tahun lama Yang banget. beneran punya lagu, produce sendiri, nulis sendiri. Iya. Yang kamu oke ini gue udah pede disebut Iya. ini karena gue udah gini gitu. Iya. Itu 18 tahun loh prosesnya. Lama banget Vi. Tapi aku senang Kenapa? banget dari proses lama itu yang bikin aku bisa bikin Si Lost Files ini ya. Styles, ya Are You My Valentine, Berarti ya emang next-nextnya gitu. God's timing tuh paling bener ya Iya, Vi ya. menurut aku dia yang paling tahu udah. Kayak udah banyak ininya nih sekarang. Udah si Via tuh udah banyak apanya sih? Memori-memori yang bisa Iya. kamu sharing, bisa Bener, kamu gitu. jadiin karya. Maksudnya emang gitu waktu ngelewatinnya kayak set ngapain sih gue gitu kan, kayak
wah iri gitu, iri sama orang-orang yang udah di musik duluan apa gitu. Kenapa ya dia bisa Ada tuh iri gitunya, Vi. Oh, ada banget ya. Manusia aja nggak sih? Iya, Gitu. manusia Dia aja. pasti digodain gitu kan sama syaiton rojim. Kayak ada aja pasti yang godain gitu. Terus kayak ya udah aja gitu, maksudnya nggak pasti nanti ada waktunya lah apa segala macem gitu. Terus ngeliat orang manggung apa ya gini deh, apa namanya, orang manggung terus punya mic sendiri. Aku kayak Kamu pernah nggak nangis gara-gara itu? Nangis aja kayak gue pengen tahu kenapa ya gitu. Tapi kenapa ya, gue banyak nanya ya, tapi kenapa gue nggak pernah Gerak ya gitu. coba eksekusi gitu. Iya gerak, tapi kenapa nanya terus, kenapa gitu loh, kayak kenapa ya gitu, kenapa ya gitu. Kok kayaknya kurang berkomunikasi sih gue gitu sama yang bikin gue ada gitu. Gitu. Jadi kayaknya memang harus sering-sering berkomunikasi dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan yang menciptakan. Jadi Terus nanti kayaknya lancar-lancar aja gitu. Iya, ikhlas, Iya, pasrah. Iya benar, walaupun sampai sekarang juga ikhlas sama pasrah masih paling susah menurut aku. Parah ya sih. Jadi kayak ya udahlah gitu, jalanin aja udahlah gitu. Apa yang ada sekarang ya lakuin, maksimalin gitu. Maksimalin apa yang ada gitu. Ya karena kan emang kita sebagai manusia harus berikhtiar ya, disuruh Iya, sama Allah. Kayak betul. kamu, kita nggak akan dapetin apa yang kita mau kalau kita nggak mau berusaha. Iya, benar. Dan itu di semua agama loh, bukan di Islam doang. iya, betul. Di semua agama kita disajarkan kebaikan. Di semua agama kita harus diajarkan berbuat baik sama Allah, berbuat baik sama manusia. Iya kan, kayak berusaha. Bukan. Jadi ya bentuk ikhtiar kita adalah yang tadi Via buat karya. Maksudnya aku pengen, maksudnya dari awal masuk lagi ke musik gitu, pengen deh maksudnya punya sesuatu yang umurnya tuh panjang gitu. Jadi apa ya, kira-kira gitu, pengen punya sesuatu yang umurnya panjang, terus yang bisa bermanfaat juga gitu. Via pengen dikenal jadi penyanyi yang seperti apa, Vi? Pengennya yang gimana sih, pokoknya yang penyanyi yang konsisten aja gitu, musisi yang konsisten gitu, yang komit beneran ya gue penyanyi ya udah, maksudnya ya prove it gitu. Ngapain penyanyi itu gitu. Iya. Maksudnya kalau misalkan emang pengen dibilang kayak penyanyi ya udah gitu, nyanyilah gitu, bikin sesuatu gitu. Idola Via tuh siapa? Maksudnya yang kayak lo look up banget, Vi. Nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia dulu deh, Vi. Kayak lo ngerasa nih orang penyanyi konsisten nih, kayak gini nih, Kenzi, kayak gitu misalkan. Nih dia penyanyi, nih gitu. Siapa ya? Nih dan nih gitu. Parah banget, lucu lagi orang. Katro. Kayak ya maksudnya kayak almarhum Glenn Fredly gitu, Nah, iya. konsisten gitu kan gitu. Kayak karya dia nggak ada yang nggak enak, tapi juga Sampai dia sekarang dia udah nggak ada, tetap lagu-lagunya masih ada. masih ada gitu Kayak ya. rasanya dia masih ada gitu kan ya. Iya lagi. Iya gitu. Maksudnya pengen gitu berguna. Aku memang mungkin aku kan nggak bisa ya kayak ada orang tolongin tuh, wah. Tangan aku cuma 2, aku nggak bisa kayak nolongin orang dan segala macam. Tapi at Ini bener least banget, ada- dengan musik kamu bisa banyak Iya, nolong aku banyak dengan apa yang aku punya lah gitu, at least gitu. aku Makasih. bisa- Kamu udah bantu, udah nolong aku juga loh, Good cerita Way kamu. Rambling Heart ya. Iya, lagu si Via gitu. Mantap, nusuk ke jantung aku, jiwa aku, ke ubun-ubun aku. Goodbye Rambling Heart tuh sebetulnya aku bikinnya pas banget aku putus kemarin. Jadi putus, terus aku ke rumah kakakku, ke Bandung gitu. Terus? Terus workshop aku bikin lagu, selesain album deh aku gitu. Bikin Goodbye Rambling Heart. Bikin Goodbye Rambling Heart, sudah jadi langsung. Itu bener-bener momennya kayak kalau udah putus, lo jangan ganggu gue lagi deh, gitu Iya, ya, kayak, konsepnya. Kalau waktu itu ya, di saat aku lagi marah, kayak ini lagu pokoknya gini nih, it's your loss, not mine. Gitu. Iya, tapi bener. Ya kau yang memilih hilang, jangan lagi datang. Tuh, coba gedein volumenya, boleh? Gitu, kau yang memilih hilang, jangan lagi datang. Aku tuh suka bikin kayak gitu-gitu di lagu-lagu aku, kayak Kau yang memilih hilang. punchline. Tapi itu gue juga Iya, sih kayak iya, gitu ya, gue udah pernah hilang, terus gue dateng lagi. Karena lagi aku Kayak makanya karena aku Kayak bilang karma. prank. kayak gue juga pernah sih ngeprank orang. Vi, kalau misalnya kita balik lagi ke belakang sebelum jadi Via nyanyi kayak gini, Via kan kita kenal pertama kali kan acting. Dan Via sangat terlihat tidak nyaman ya. Oh, terlihat bukannya jago banget. Kenapa gitu? Bukannya kelihatan. Oh, the next Coba. Laura Basuki. No, enggak. Via tuh kalau acting tuh bener-bener natural banget, sampai kalau dia marah di kamu syuting juga natural banget semua adegannya. Kayak dia ngelempar apa ke lollipop, dilempar bener kayak
nggak mikir, nggak. Terus ada orang syuting sinetron nggak make up. Si Via doang. Sampai akhirnya kamu tapi nggak lama kan, Vi? Berapa lama tuh acting? Akhirnya kamu stop terus udah kan? Iya. Tempat DDS juga ya? Sempet 6 tahun. Berarti kamu 6 tahun tuh acting? Iya. I like it. Aku tuh simply emang bukan di situ aja gitu. Iya, jadi nggak. Aku kalau ngelihat aktor-aktor, aku selalu amazed loh, kayak kenapa ya bisa gitu. Masa kayak ngeliat kamu acting gitu, bisa ya gitu, kayak lo lagi nggak sedih tapi actingnya cerita lo nangis. Gimana ya? Gitu. Nggak masuk. Kayak nggak bisa gitu. Via nggak dapet, emang nggak passion, emang nggak. Iya gitu. Jadi kerjaannya tuh ya udah kerja aja tapi nggak menikmati itu ya, Via. Beda sama kamu nyanyi. Tapi maksudnya waktu aku acting gitu ya, aku menyadari kayak memang kita belajar tuh nggak cuma dari tempat yang kita suka doang ya gitu. Maksudnya kita juga belajar dari pengalaman yang kita juga nggak nyaman gitu ya, kayak aku sama acting gitu. Bukan berarti acting tuh nggak menyenangkan dan lain-lain ya. Iya. Maksudnya kalau tapi kamu dalam 6 tahun itu akhirnya memutuskan kayak oke, gue ternyata bukan di sini nih. At least kamu udah nyoba gitu nggak sih? Iya, asal kamu nggak tahu kan gitu. Lagian aku juga masih muda ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi kayak ya udah gitu, coba banyak hal, coba gitu. Walaupun nggak suka. Aku sering banget sama ibuku kayak nggak mau, nangis di rumah gitu, kayak nggak mau apa. Ibu gimana? Gitu. Ibu tuh yang tipe yang ngedidik kamu tuh keras nggak sih, Vi? Iya, apalagi kalau udah urusannya sama agama ya gitu, kayak lumayan keras. Cuman pada saat itu kan kontrakan, karena kan bareng sama sama Blink juga ya. Gitu. Jadi memang kayak ya yuk gitu, maksudnya aku juga sekalian belajar gimana ya kerja berkelompok. Ngerti kan? Gitu, Iya. Beda loh kerja berkelompok sama kerja sendirian. Maksudnya aku dengan musik aku kan semua on me gitu. Kayak keputusan musiknya mau kayak mau gimana segala macam on me gitu. Kalau syuting gitu kayak nggak bisa kayak gitu kan. Gitu. Jadi kayak belajar itu bekerja berkelompok gitu. Kayak rasanya tuh gitu. Jadi kayak banyak hal sih yang aku pelajarin dari dunia acting juga gitu. Dan tapi emang Via lebih nyaman menjadi seorang penyanyi dan makanya akhirnya balik lagi ke musik dan bener-bener berasa banget Vi, maksudnya orang jadi makin kenal kamu, orang jadi titik balik kamu juga kan, maksudnya album ini bener-bener kamu ngerjain pakai hati, tapi karir kamu juga makin besar gara-gara si album ini. Tandanya kan ketika kita ngerjain sesuatu yang tulus, yang serius, orang pasti akan respon itu juga dengan baik gitu loh ya kan. Tapi kalau ngerjainnya setengah hati, nggak ini ya udah gitu aja. Dapat gitu uangnya aja. Tapi kita nggak dapat kepuasannya, nggak nyampe gitu pesannya ke orang. Enggak ngerasa konten gitu. Iya benar. Kalau di musik tuh aku ngerasa fulfill gitu. Nah kalau misalkan nanti Via, kita kan perempuan ya Vi, kita akan menikah, kita akan menjadi ibu. Musik gimana? Iya, kebayang deh Via jadi ibu-ibu. Tadi sama kucing, emang tadi sama kucing aja ngurusin banget gue lihat. Tapi ya gue kasih tau ya, makanya Via jadi anak umur 6 bulan juga dikasih YouTube ya gue lihat. Karena dia suka anaknya tuh heboh gitu. Iya, aku tuh suka gitu. Gimana Vi kalau misalkan gitu, kamu akhirnya, maksudnya jadi iya kan kita balik lagi, nggak bisa seproduktif sekarang. Sedangkan Via itu lari ketika, bukan lari ya, menyelesaikan kesedihannya. Rasa depressed-nya dia adalah dengan produktif. Gimana Vi? Kebayang nggak? Aku yakin sih, maksudnya aku akan ketemu sama orang yang gitu. Itu gimana? Coba aku jelasin. Kita nggak tahu. Siapa tahu yang gini tuh nonton kayak gua tuh gini gitu nggak bisa. That's me. Iya, that's me. Via, gue datengin loh gitu. Gue cari loh. Gimana ya? Aku kalau misalkan ketemu sama orang yang pas gitu, aku yakin, maksudnya gini konsepnya, kalau misalkan aku ketemu sama orang yang pas, aku yakin nantinya kalau misalkan aku nikah terus punya anak, repot jadi ibu-ibu gitu ya, maksudnya aku tetap bisa ngerjain apa yang aku suka gitu. Gitu. Maksudnya aku dapat pasangan yang kooperatif, yang mau support kamu, yang suka melihat aku produktif juga gitu. Haruskah musisi juga? Enggak. Aku justru sukanya, maksudnya enakan ya background-nya beda ya. Iya, sumpah aku juga sih. Sebuah fun fact, kayak menurut aku kalau misalnya kita punya pasangannya background-nya beda banget, malah justru lebih berwarna karena kita jadi tahu tentang hal baru dari dia, dia pun belajar hal baru dari kita. Yang penting punya open minded aja untuk melihat itu. Masalah point of view kan. Maksudnya point of view kayak gini deh, aku jadi musisi aja gitu ya. Maksudnya point of view aku sebagai musisi, sebagai yang bikin, sama kalau misalkan lagi aku switch jadi
point of view aku sebagai aku yang cuma mendengarkan doang, kan beda. Iya, Beda banget. beda banget. Gitu. Di saat aku yang menjadi lagi, maksudnya yang lagi jadi yang bikin ya, wah kayaknya gini. Tapi kalau misalkan lagi aku switch untuk menjadi POV Pendengar. aku menjadi pendengar kayak Ini udah enak, udah pas gitu. Iya gitu. Jadi kan kayaknya kalau misalkan ketemu sama orang yang jauh gitu bidangnya dari aku, ya Akan lebih fun ya. akan lebih iya gitu. Akunya juga aku yakin akan lebih akan lebih mateng gitu dari segala sisi. Gitu. Berarti Vi, kalau misalkan nih kamu kebayang kamu nggak jadi penyanyi, tuh mau jadi apa? Kalau Via dulu kuliah segala macam apalah gitu, yang bukan jadi penyanyi di dunia entertainment Aku ini. mau jadi stylist. Stylist. Berarti kamu stylist. desain juga, suka Aku kan desain dulu juga. sekolahnya fashion design. Iya, iya. Terus kayak capek lagi kalau bikin gitu. Oh, jadi lebih mendingan gue aja stylingin gitu ya. Aku pengen banget jadi stylist. Seru banget. Maksudnya aku ngeliat kerja sebagai stylist tuh seru ya gitu. Kayaknya kalau gue nggak jadi penyanyi, gue jadi stylist ya gitu. Udah tuh kepikiran kayak gitu. Iya. Kalau lo manggung gitu-gitu, kamu ini sendiri, stylingin sendiri. Kadang stylingin sendiri, kadang pakai stylist. Iya, tapi Mang Vi dari dulu juga kamu emang punya karakter. Orangnya tuh berprinsip gitu loh, punya karakter, ngerti nggak? Kayak dari zaman dulu kamu ngeposting Instagram kamu cuma 50 ya, kalau udah lewat 50 dihapus. Pokoknya. Gue liat sih orangnya emang komit dan konsisten ya. Persistennya ada. Dulu gak pernah, kok bisa ya? Aneh banget. 50-nya bukan 50 lagi, kayak 52 gitu. 53 gitu. Berapa sih Vi? Pokoknya ada lah. Nggak tau, nggak apa-apa, emang bagus Via. Suka banget ngapus-ngapusin foto. Sampai yang DM kayak, Sylvia, kemarin sebenarnya aku pengen capture, tapi udah nggak ada, sorry. Iya gitu. Konsisten lagi fotonya, sepatu Nike lah, sepatu doang koleksi. Gitu aja, ya Allah. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu ya Vi? Sekarang udah posting aja. Iya. Via ya udah. Iya. Perubahan Vi terakhir ya kita mau ngobrol. Apa Via, perbedaan Via yang dulu sama Via yang sekarang? Kalau Via bisa jelasin nih, gitu. Via yang dulu tuh gimana? Kalau sendiri-sendiri kayaknya tiap pagi lihat ke kaca kayak Gitu enggak gitu. Maksudnya kayak yang positifnya gitu loh. Maksudnya dulu mungkin tuh Via kayak gini. Maksud aku tuh banyak banget zaman sekarang orang-orang yang kayaknya kita tuh bertanggung jawab loh jadi public figure ya kan, menyebarkan kayak gue tuh juga manusia tahu, gue juga pernah ditolak, gue juga pernah gagal, nggak keterima kuliah, kayak gitu loh Vi. Maksudnya pasti ada fans kamu, orang yang suka sama kamu dulu tuh, Kak Via cantik banget, berhijabnya punya style apa segala macam, pengen deh kayak Kak Via. Via tuh juga pernah melalui proses yang panjang sampai ke Via yang sekarang gitu. Kalau misalkan ditanya apa ya yang positifnya gitu ya dari aku ya, kayak sekarang aku lebih banyak mau mendengar dan melihat, nah itu penting menurut aku gitu. Kalau dulu kan kayak bada gitu. Dulu tuh gitu banget kan. Pokoknya dengerin gue, apapun dengerin gue harus gitu dulu ya. Iya, kayak ngapain ya gitu, ngapain ya, repot banget jadi diva gitu ya, gitu. Kerugian yang Via alamin ketika dulu Via cuma mau mendengarkan doang, maksudnya cuma mendengarkan doang tanpa melihat apa Vi? Teman-teman? Ya itu, maksudnya ya pasangan gitu. Jadinya dar gitu kan. Jadi kayak nggak jelas, terus abis itu linglung aja sendiri kan nggak jelas ya, maksudnya sebenarnya nggak seharusnya kayak gitu kayak kenapa ya harus maksain apa segala gitu, pokoknya apa harus sekarang harus ngeri banget ya, maksudnya, kenapa gitu Ya kita ambisi nggak apa-apa, tapi kita harus juga bersabar. Kadang suka nggak tahu ambisinya dulu bener nggak ambisi untuk apa gitu loh dulu tuh, kalau sekarang kayaknya udah lebih tahu deh. Berarti Via sekarang udah tahu apa yang Via mau? Iya. Lebih jejak gitu ya Vi ya? Iya, at least gitu. Maksudnya aku tahu aku mau ngapain gitu, walaupun masih confused ya udah nggak apa-apa, itu proses juga gitu. Dan sekarang tuh tahu gitu. Kalau dulu nggak tahu kalau sebenarnya aku sedang berproses. Kalau sekarang aku tahu, sekarang gue tuh lagi berproses. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan tiba-tiba gagal atau tiba-tiba kayak kenapa ya kok gini ya, kok gitu ya? Ya namanya juga proses nggak sih? Gitu. Kalau dulu kan kayak wah gitu. Ibaratnya tuh kalau dulu ya lagi gambar terus jelek lagi ganti robek langsung gitu ya. Gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya apa ini maksimalin deh nih gitu. Iya benar-benar. Itu kerasa banget di musik aku. Kerasa banget di kayak pemilihan aku bikin artwork dan segala macam. Itu kamu semua tuh yang milihin sendiri Vi? Iya, artwork apa konsep? Karena semua konsep kan payung besarnya kan dari lagu. Iya. Ya, jadi dari lagu terus aku yang tahu lagunya apa, ngapain, terus pesannya apa, kan aku yang tahu gitu. Iya. Pilihan warna orange, merah gitu juga kamu pikirin tuh. Iya. Gitu. Hebat sih Vi.
Aku bangga sama Via. Jijai. Tapi beneran, gue kalau Via bikin lagu anaknya emosional ya. Kayak gue sering banget yang kayak, Vi, aku udah beli tiket showcase kamu, Vi. Kayak, Vi, aku sedih banget ini, selamat ya, Vi. Apa sih nih kayak, sedangkan Vi orangnya kayak nggak bisa yang unyu-unyu gitu loh guys. Dia tuh geli yang sweet-sweet gitu. Dia cara love language, cara dia menunjukkan sayang ke orang-orang terdekatnya dia tuh dengan kayak, hah bodoh, kayak hah apalah kayak gitu sama teman-temannya, lucu gitu. Padahal sebetulnya aku sayang sebenarnya, taci. Iya, makanya jadi kalau misalkan Via yang di chat-chat yang kayak gitu-gitu nih yang kayak, apa sih Kak Enzi? Iya, oke, thank you. Kayak trims. Iya, iya, thank you. Iya, thank you gitu. Kayak tadi, dia bilang, terima kasih ya udah mau bantuin YouTube aku. Apa aku bilang? Sama-sama Kak, apa-apa gitu. Pokoknya kaku banget. Iya, sama-sama Kak. ya Terus gitu. dia kayak, Vi, gue ngakak banget apa segala macam. Terus aku bilang Ini kaku banget, najis gitu. kayaknya aku baru bangun deh, aku pun nggak tahu siapa yang WhatsApp. Jadi aku balasnya gitu aja dulu biar aman. Pas aku lihat, oh iya bener, ngapain ya gue jawab gini? Aneh banget kayak gak kenal. Iya Kak, sama-sama. Iya kayak, iya banyak kayak manis gitu nih nggak Via sih. Terus Nggak gitu. gue ngakak banget apa segala macam. Kak, aku baru bangun tidur, aku juga nggak tahu siapa yang WhatsApp itu tadi pagi. Balasnya ngaman aja dulu. Iya. Gitu. Oke, Vi, kita sekarang masuk ke kartu kejujuran. Jadi nanti di sini ada kartu remi, kita ngambil, aku kocok, abis itu nanti kita pilih satu kartu. Ih, demi apa? Ada telur-telurnya? Iya. Ih, demi apa? Iya, kan Via katanya punya Instagram makan amatir. Via suka banget mukbang. Iya kan? Oh, ini mukbang Kita mukbang telur mentah dan matang. Dia bagus, karena kan dia buat stamina ya. Iya, bagus kan? Bener. Aku hebat kan kasih idenya? Ih, gue Gitu. di sini meeting tau. Nggak apa-apa, kan ada bau-bau gitu, meetingnya pasti lancar. Misalnya kita milih kartu, Via milih 10, aku milih 5. Yang kartunya yang lebih kecil, dia yang akan ambil pertanyaan atau hukuman di sini. Gitu, oke? Nah, yang di sini ada yang telur, matang dan tidak matang. Di sini ada air nih, di sini dia tarik keluar semua airnya. Sampai itu tembakannya itu mah cetek lah. Bisa kena ketek langsung tas gitu biar basah dikit gitu. Oh, Oke, kita main ya. ini berapa kali? 3. 1, 2, 3. Kamu berapa? 4 lagi. Ih, 3 lagi. Jangan gue dong. Ya Allah. Kecil sama kecil. Mana ke setting? Enggak. Ngambil. Ambil 1. Kalau pertanyaan ya harus dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Gunakan helm keberuntungan. Gak jelas nih acara. Gak yang video, gak yang ini, gak jelas. Alah. Sebel gue. Baru main. Tahu. Gak jelas dah. Ayo Vi, ini Ih, gak cukup, Say. cukup. Dah. Ya, nah gitu. Lihat ya, nih. Iya. Susah makanya berjilbab. Apa sih Vi? Maksudnya susah makanya hidup berjilbab tuh apa? Lihat deh. Cepolan mundur. Vi, aku cabut ya 1 ya. Deg-degan dong ceritanya. Iya, tapi kan ini kan ceritanya. Ini kan ada yang air, ada yang enggak. Iya, kalau ada yang cabut bisa keluar air ada enggak. Oh, Kamu iya. berdoa dulu dong. Oh iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo doa. Always meeting, guys. 1, Nggak ada kan? 2, si takut dong. Ya ini takut, kan orang takut beda-beda. 1, 2, 3. Nggak ada ya? Enggak ada. Kok dilepas gitu sih, Vi? Hah? Emang harusnya enggak? Enggak. Ngapain sih beli-beli kayak gini? Iya. Kita lihat ya, actingnya Via bagus banget karena emang nggak ada. Enggak, sumber biola masih deg-degan ya. Next. Yaudah. Ayo. Via bagus banget ya guys, actingnya. Padahal tadi katanya Via tuh nggak passion banget sama acting. Beda sih kalau acting kayak gini. Aku suka acting challenge. Ayo sekarang Via ada yang kocok nih, biar kelihatan. Demi Allah nggak pernah bisa ngocok kartu. Kangen deh Via, aduh. Yuk. Nah, ya. Yuk. Ngambilnya tuh nggak harus yang di Kamu berapa? Yuk deh. 2 lagi ya. Yes. Kamu udah deg-degan banget ya. Makanya Kayak, duh, kamu berapa deh? Ayo. kamu dulu deh. Aku nggak kepingin tahu. Dulu deh. Kita ambil ya. Pasti kamu sayang semuanya. Tapi pilih 1 orang yang paling kamu andalkan
saat merasa sulit. Oh, oke. Gini, Vi. Tadi kan Via itu bahas kamu di Blink itu belajar untuk kerja kelompok. Aku di Tonight Show akhirnya jadi tim berempat. Oh, iya, kita iya, kerja benar. kelompok. Benar. Kalau salah satu nggak ada tuh jomplang, aneh, Iya, nggak bisa. Iya, benar. Nah, gimana tuh, Vi? Misalkan ya, pertanyaannya kita jawab-jawab bareng Iya, aja ya. oke. Pasti kan kamu sayang semuanya, iya, kita pasti sayang semuanya. Karena punya karakternya masing-masing. Masing-masing. Tapi pilih satu orang yang paling kamu andalkan ketika kamu merasa sangat di saat-saat yang sulit. Pasti ada lah, kayak kamu bisa cerita sama ini. Kalau aku dulu ya. Kalau aku Kak Hesti sih. Mungkin karena di luar dari dia cewek, terus dia itu paling dekat umurnya sama aku ya. Walaupun paling dekat pun 9 tahun jaraknya. Iya, Gitu. iya. Jadi dia tuh tipikal punya karakter tuh ngomong dan mau mendengarkan. Oh, iya, Kadang-kadang kita cerita cuma butuh Iya, didengerin benar, aja benar, tanpa benar. judge, Oke. sampai emosional gitu-gitu. Nah, Kak Hesti, Oke. kalau Via, Karena dia rame juga kan. dia yang Benar. bisa jadi yang hiburan gitu Iya, buat iya, kita iya. tuh yang melankolis kayak gini. Siapa ya? Aku. Ivy. Lebih ke Ivy ya? Ivy. Karena aku kenal Ivy juga dari dulu. Iya ya, dari idola dari cilik umur gitu 6 ya? Tahun, enggak, dari Dari sebelum sebelumnya? Idola cilik. Oh. Dari Alpha, zaman Alpha. Nah. Umur 6 tahun. Kalau Ivy di mata Via gimana? Maksudnya kayak kenapa Freak. lari? Iya kan, sama kan kalian? Sama. Makan amatir, jangan lupa di follow. Maka amatir kalian bisa ngelihat betapa Ivy sangat tidak freak dengan minum dari baskom langsung. Iya. Ivy. Ivy. Karena nggak tahu ya. Maksudnya emang cocok aja gitu. Kayak dia anaknya juga nggak basa-basi gitu loh. Ngerti kan? Jadi kayak enggak sih menurut gue. Enggak sih gitu. Enggak Iya. banyak yang di cover gitu sama dia. Nah, aku iya. tuh soalnya tipe yang jangan kode-kode kalau ke gue. Gitu. Langsung aja saya to the point deh. Ya itu membantu soalnya. Justru kalau kayak kode-kode kayak kalau terlalu baik, nggak ada pahitnya, Iya, ngerti bener. kan? Kalau terlalu manis nggak ada pahitnya, aku bingung. Ini kok manis banget, nggak Nah, gini tapi hidup kan nih orang gitu. yang Ada. harusnya dimanisin terus, ya Ada, kan? ada, Dia ada. paham. Aku dimanisin mulu, buset, nggak ngerti-ngerti. Muntah yang ada ya. Aku harus ada pahit. Bener, berarti ketika Via lagi ngerasa sulit, Via berarti tandanya butuh masukan dari orang yang seril mungkin. Iya, Dan itu pasti betul. larinya ke Ivy. Iya, makanya kayak Salah aku satunya tuh- ya. Aku nggak banyak deket sama orang kan, gitu. Iya, iya. Maksudnya aku deket sama, ya ada orang yang aku deket gitu. Terus ya kakakku gitu. Terus juga ada Gianda, ya ada Ivy gitu. Ada Priscilla. Jadi dengan porsinya masing-masing lah ya. Dan Ivy termasuk orang yang Via pertama kali cari kalau Via lagi ada masalah atau Iya. kesulitan ya. Next. Nggak aku cari juga sih dia. Datang sendiri ya? Enggak juga. Terus gimana? Ya kalau ada waktu cerita, kalau nggak usah. Itu udah bagus banget tuh gue bikinnya kayak si Via dan Ivy lama Via anak sendiri. Nggak gitu sih Ivy kayaknya. Iya, enggak sih. Pilih Vy. Bismillahirrahmanirrahim 1 deh kayaknya. Gak ada dong, satu tuh 7 lagi. Berapa? 7. Ih, tinggal lagi. Yes! Yo, bisa yo. Dalam karir kamu, apa momen yang ingin kamu rasakan lagi? Dalam musik berarti ya? Iya, musik aja Vi. Apa yang Aku kayak pengen banget bikin showcase lagi, konser sendiri. lagi. Iya, itu kemarin Tapi Vi, kemarin virtual. tetep aja Vi, itu virtual aja. Mohon maaf, gue pengen tanya nih. Direkturnya siapa tuh? Lu semua juga sendiri? Direkturnya ada kakakku yang pertama. Jadi itu semua keluarga semua. Gila. Iya. Konsepnya semuanya Vi. Iya itu kakakku. Kakakku yang pertama. Gokil. Berarti Via macam ceritanya adalah pengen banget punya konser sendiri yang Iya, real, ada iya, penontonnya. ada penontonnya. Tapi kan sekarang udah mulai banyak tuh penyanyi-penyanyi yang udah mulai nyanyi, ngamen, terus nanti Iya. penontonnya berapa cuma dikit gitu. Via akan Iya. bikin lagi nggak tahun ini kira-kira 2021? Kayaknya belum ya, karena aku 2021 insya Allah akan rilis EP. Oh, kapan cuy? Gue langsung excited kapan? Akhir tahun. Berapa lagu berarti 6 atau 5? Tentang apa Vi kali ini? Ini Masih- semua lagunya tentang jatuh cinta, jadi light gitu. Dibuka sama si Ari My Valentine kemarin, single pertamanya. Jadi Via lagi jatuh cinta nih sekarang. Nanti Juni ada lagi. Via jatuh cinta sekarang? Jatuh cinta ternyata seru juga ya, jatuh cinta gitu. Gitu. Kalau ketemu sama orang yang tepat tuh seru ya. Seru banget. Jadi lagi lagu Jadi karya. lagi. Dan semoga 2022 menemukan pasangan seumur hidup. Jadi Via bikin Benar. lagu yang kayak ketika menemukan Buat pasangan. jingle ini iya. ya, buat jingle nikah ya. Iya, gitu loh.
itu momen yang Via pengen ulangin lagi berarti masa-masa showcase ya, masa-masa keribetan apa segala macam. Karena nyanyi live beda banget rasanya, energinya. Yang aku omongin di sini tuh energi nyanyi live tuh gila. Pengen banget Via ulang ya. Kalau aku momen di karir aku apa ya? Mungkin momen-momen putih abu-abu kali ya. Momen-momen masa remaja, ya boleh. Saya berarti masih SMP. Gue lebih pengen dandanin Deta aja sih, kayak Astagfirullah. Ya Allah, putih abu-abu tuh lucu sih. lucu. Aku pendek tapi ada Victoria Beckham dulu. Iya parah gemes banget sih Vi. Tapi enggak ada Nggak miripnya ya Victoria. Gue gara-gara putih abu-abu kenal sama Via, kenal sama Priscil, Feby, Ivy gitu. Maksudnya kayak padahal aku anak lollipop ya Vi, tapi aku jadi Musuhnya lebih deketnya sama ceritanya. musuhan sama Blink, tapi malah jadi lebih sering ngobrol sampai sekarang lebih ke Blink. Iya benar. Jadi sahabatan deket banget sama Feby. Iya. Yang which is Atzana udah punya anak. iya, anaknya udah 2. Iya. Kamu kapan kan sih? Via dulu deh. Kenapa aku dulu ya? Gak apa-apa, aku emang bagian lempar-lempar aja. Oh iya. Iya benar. Oke deh, selesai. Oke deh, Vi, thank you banget udah mampir. Mau salaman? Enggak, kamu. Peluk aja gimana peluk? Thank you, Via. Parfum baunya enak ya. Terus? Delina. Oh ya. Kita beli juga. Kita latahan orangnya. Kalau parfum. Terima kasih Vi udah mampir ke Story of Story ya. Makasih. Terima kasih semuanya udah nonton. Semoga ceritanya Via bisa menginspirasi semua teman-teman yang menonton Story of Story ya hari ini.